Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih untuk Bapak dosen yang telah membimbing kami dari kelas B1 selama satu semester 4 ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sahabat-sahabat dari kelas B1 yang telah bersama merajut asa, merajut keilmuan. Ya, langsung ya. Saya di sini mencoba akan menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi. Saya Ahmad Irfai dengan NIM 23811300039, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Kita akan membahas tentang definisi teknologi informasi. Teman-teman semua, di sini saya menulis definisi teknologi informasi dari ahli Hub dan Kin. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi, melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi, pemrosesan data tentunya, seperti mengolah data, menyimpan data, dan menyebarkan data tersebut. Sedangkan menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, yaitu teknologi hardware dan softwarenya saja, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan data dan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi di sini kesimpulan menurut saya, teknologi informasi itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses komputerisasi dan jaringan yang digunakan untuk mencari, mengolah, menyimpan, dan mengirim informasi. Terus slide berikutnya saya akan mencoba menjelaskan dengan komponen utama dari teknologi informasi. Sebetulnya komponen utama dari teknologi informasi itu ada 3. Yang pertama hardware tentunya. Di dalam hardware kita akan bertemu, jika menjalankan hardware tersebut kita akan membutuhkan software atau perangkat lunak. Habis itu siapa yang menjalankan atau melakukan proses untuk teknologi informasi tersebut? Tentunya kita akan manajemen informasi. Jadi kita akan saya khususnya pribadi saya menjelaskan manajemen informasi terlebih dahulu, atau manajemen untuk membuat teknologi informasi itu bermanfaat. Yang pertama adalah brainware, user, pengguna atau manusia yang berinteraksi dengan sistem komputer. Pengguna bisa menjadi operator, programmer, analis sistem, atau siapapun yang menggunakan komputer untuk berbagai tujuan. Brainware sangat penting karena mereka adalah yang menentukan bagaimana sistem komputer digunakan dan dimanfaatkan. Terus yang kedua ada prosedur atau langkah-langkah atau instruksi yang diikuti untuk menjalankan sistem komputer. Ini termasuk bagaimana cara mengoperasikan perangkat lunak, menjalankan komputer, memasukkan data, dan mendapatkan output yang diinginkan. Prosedur memastikan sistem bekerja dengan benar dan efisien. Yang ketiga dari manajemen informasi adalah data. Data termasuk file, foto, ataupun yang lainnya.
data perlu diproses. Oh ya, dan juga data itu bisa termasuk perintah-perintah dari hardware, dari software ke hardware. Data itu bisa termasuk dari software ke hardware, perintah dari software ke hardware. Data perlu diproses melalui perangkat lunak untuk menjadi informasi yang bermanfaat atau yang bisa dibaca oleh user atau oleh brainware tersebut. Terus saya sudah menjelaskan manajemen informasi. Sekarang menjelaskan tentang perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik dari komputer yang bisa dilihat dengan mata, bisa disentuh dengan tangan, seperti monitor, keyboard, mouse, CPU, RAM, hard drive, hard disk, SSD, dan lain sebagainya, termasuk juga hardware dari pendukung-pendukung seperti printer, seperti infocus dan lain sebagainya. Itu semua adalah dasar dari sistem komputer yang memungkinkan pengolahan data. Sebenarnya dari sebuah komputer itu yang dinamakan komputer atau CPU itu simple. Motherboard, CPU atau otaknya, RAM, hard disk, terus ada power supply, ada mouse, keyboard, monitor disambungkan dengan CPU, dengan central processing unit atau dengan central processing unit, dengan kabel HDMI atau kabel yang lainnya yang mendukung. Udah, itu simple, komputer yang simple. Terus yang selanjutnya perangkat lunak atau software. Perangkat lunak itu adalah program-program yang berjalan di atas hardware. Induknya perangkat lunak namanya OS atau sistem operasi atau operating system. Operating system sama saja dengan sistem operasi. Seperti kalau di PC-nya ada Windows, ada Linux, macOS. Kalau di handphone ada Android, ada Apple itu berarti apa ya? Kalau Google-nya Google One termasuk ke Android juga sih ya. Terus ada aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Chrome, Firefox, dan lain sebagainya, termasuk game. Dan bahasa pemrograman juga termasuk dari aplikasi, dari sistem, maksudnya dari software. Software memberikan instruksi kepada hardware untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Baiklah, slide selanjutnya adalah peran teknologi informasi dalam kehidupan modern. Di dalam kehidupan modern tentunya kita tidak lepas dari namanya barang-barang elektronik yang bersifat teknologi informasi. Di dalam dunia pendidikan, teknologi informasi memungkinkan penggunaan berbagai media pembelajaran yang interaktif seperti video, animasi, game-game edukasi, simulasi, dan lain sebagainya. Oh ya, dan juga zaman sekarang pendaftaran itu bisa dengan online. Itu bagian dari peran teknologi informasi dalam kehidupan modern di bidang dunia pendidikan. Di bidang dunia kerja juga sama. Teknologi informasi bisa memungkinkan user menginput data dari kantor, dari rumah, kalau bahasa kerennya mah work home takana ya ngonon. Terus yang ketiga, komunikasi dan medsos. Tak lepas dari kehidupan modern, kehidupan medsos juga sedang wow gitu. Ada YouTube, X, IG, WA atau WhatsApp, FB Pro, dan lain sebagainya. Yang terakhir, di dalam dunia
pemerintahan dan layanan publik juga tak lepas dari peran teknologi informasi agar pelayanan pemerintahan bisa cepat dan efisien kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, contoh penerapan teknologi informasi di dunia pendidikan Islam. Khususnya di PJJ ada yang namanya web portal yang memungkinkan kita mahasiswa PJJ belajar dari jarak jauh dari rumah, memasuki portal yang ada agar pembelajaran tetap berjalan. Aplikasi-aplikasi Islami juga seperti Al-Quran digital, Kitab Kuning digital, aplikasi cerita anak Islami juga termasuk dari contoh penerapan teknologi informasi di dunia pendidikan Islam. Terima kasih untuk para pendengar dan penonton setia. Saya dari mahasiswa PJJ PHI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang maksimal. Video ini dibuat untuk keperluan tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Terima kasih untuk Bapak dosen Bapak Dr. Saluki SSI MKom, dosen pengantar teknologi informasi, telah menjembatani atau memberikan ilmu yang begitu wow soal teknologi, terutama AI. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.